Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita kembali berkumpul di rumah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah Beston pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu, atas pemeliharaan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Sore hari ini kami akan memulai ibadah Beston Tuhan. Kiranya Engkau hadir di dalam setiap keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan satu pujian, Bapakku datang menyembahmu.
saatnya kita melanjutkan ibadah kita dengan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita berikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Soraklah haleluya. Mari katakan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. 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 Amin. Haleluya. Kita perlu bersorak dalam ibadah hari ini karena kita tahu hanya Tuhan saja yang patut kita sembah, yang patut kita tinggikan karena Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Kukuh, sarjana teologi. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan lagu Walau Seribu Rebah di Sisiku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penyelamatku. Walau 10.000 rebah di
di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapak Evangelis Kukuh, sarjana teologi, yang akan membagi firman dalam Piston Keluarga ini. Engkau urapi dia, Engkau pakai dia menjadi alat Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa berterima kasih. Haleluya. Amin. Salam, salam sehat buat Bapak Ibu saudara-saudara semua dimanapun berada. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, walaupun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak semuanya menyenangkan sesuai dengan harapan kita, namun baiklah kita tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang, dan kita boleh bersuka cita dan menikmati anugerah Tuhan, dan boleh datang di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdiam sejenak, kita akan merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Diambil dari kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Silakan saudara, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya ulangi kalimat yang pokok yang akan kita bahas bersama-sama pada saat ini, yaitu aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, bahwa setiap orang yang berdosa, mengaku berdosa di hadapan Allah, dan mau percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, sebagai Tuhannya, maka dia disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadanya atau menerimanya akan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita ini sudah menjadi anak-anak Allah. Kehidupan lama kita berlalu dan yang baru sudah datang. Kehidupan kita yang penuh dosa sudah berakhir dan kita mengawali kehidupan yang baru di dalam Kristus. Hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan hidup oleh karena daging, tetapi oleh karena roh. Kehidupan kita ini bukan lagi milik kita sendiri, namun hidup kita ini sudah menjadi milik Kristus. Yang berkuasa, yang bertahta di dalam hati kita ini bukan kita lagi sendiri yang berkuasa, tapi Kristus dalam kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita yang berkuasa. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan Yesus mati di kayu salib dengan darahnya yang tercurah. Sehingga kita telah lunas dibayar oleh Tuhan dan hidup kita menjadi hak Allah, bukan hak kita sendiri. Maka kita tidak bisa sembarangan untuk melakukan kehidupan kita. Kita tidak boleh sembarangan untuk berbuat dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa sembarangan untuk berkata-kata. Kita tidak boleh sembarangan dalam berpikir, saudara-saudara. Karena kita ini sudah ada di dalam kontrol, di dalam kendalian, di dalam kuasa, di dalam otoritas Allah. Amin. Dan Allah itu kudus. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang keluar dari kehidupan kita, yang termanifestasi dalam kehidupan kita, tentu adalah sesuatu yang kudus, sesuai dengan kehendak roh Allah dalam kehidupan kita. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa contohnya sebuah kantong plastik diisi air yang berwarna merah.
Pada waktu kantong plastik itu dilubangi, yang keluar air warna merah, betul? Tapi kalau kantong plastik itu diisi dengan air yang jernih, ketika kantong itu dilubangi, maka yang keluar dari kantong plastik itu air yang jernih. Demikian kehidupan kita, Bapak kasih. Kalau Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan kita dan Tuhan sudah menyucikan kehidupan kita menjadi putih seperti salju, saudara-saudara, maka kehidupan kita harus suci. Buah-buah yang muncul termanifestasi dalam kehidupan kita harus suci, sesuai dengan buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesejahteraan, dan sebagainya, Bapak yang kasih. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa seenaknya sendiri berkata-kata, berbuat, atau berperilaku dalam kehidupan ini. Kehidupan kita harus suci, kudus, sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Jadi yang menjadi ukurannya adalah firman Tuhan, Alkitab, bukan peraturan yang kita buat sendiri, Bapak yang kasih, sesuai dengan firman Tuhan. Ada sebuah ayat di dalam kitab Mazmur dikatakan, dengan apakah seorang muda untuk menjaga kelakuannya bersih? Dengan apa, Bapak Ibu? Dengan firman Allah. Maka supaya kita ini bisa tetap dalam kondisi yang kudus, dalam suci, kita harus menjaganya dengan firman Allah. Kita harus mengerti firman Allah, kita harus setiap hari mengkonsumsi firman Allah, kita harus selalu ingat firman Tuhan, kita harus memegang teguh firman Tuhan. Alkitab ini harus menjadi makan rohani dalam kehidupan kita, harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita, harus menjadi dasar dalam kehidupan kita, harus kita junjung tinggi. Dan sungguh-sungguh kita mentaatinya, serius, saudara-saudara. Tidak boleh main-main, tidak boleh sembarangan. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh kalau memungkinkan, kalau bisa. Kita harus komitmen. Kita harus taat. Kalau kita memang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah konsekuensinya, tanggung jawabnya. Resikonya. Bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kita harus menghormati Tuhan. Tuhan di dalam kehidupan ini sebagai raja penguasa, bukan sebagai budak, bukan sebagai kacung, Bapak Ibu kasih, tapi sebagai penguasa, sebagai raja dan raja. Bapak Ibu saudara semua yang dikasih Tuhan. Kalau kita ingat dalam sejarah zaman dahulu, zaman raja-raja, zaman kerajaan, seorang raja sangat dihormati, sangat disegani oleh prajuritnya, oleh anak buahnya, oleh rakyatnya, betul? Semua rakyat pada takut, pada hormat kepada seorang raja. Apa yang dikatakan raja harus ditaati, harus dituruti. Dan kalau ada seorang prajurit atau seorang rakyat jelata dipanggil ke keraton untuk menghadap raja, dia pasti datangnya dengan rasa hormat, takut. Dan jalannya saja kadang jongkok, wajahnya menunduk, sesekali menunjukkan sikap tangan yang menyembah sebagai hormat kepada seorang raja, penguasa, saudara. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara semua yang tinggal di dalam kehidupan kita ini, yang tinggal di dalam hati kita ini, adalah raja di atas segala raja dalam kuasa Roh Kudus. Lebih berkuasa, lebih tinggi dari raja manusia, Bapak yang kasih. Maka kita harus menjunjung tinggi, harus menghormati dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut kepada Tuhan. Dalam bentuk apa, Bapak Ibu kasih, untuk menghargainya, menjaga, merawat kehidupan kita ini, baik secara jasmani maupun dalam perkataan, pikiran, perbuatan kita. Tubuh ini adalah bait suci. Maka saya setuju sekali
Kalau kita tidak boleh merokok atau mengkonsumsi barang-barang yang bisa merusak tubuh kita. Karena tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Kita tidak boleh merusaknya. Amin. Dan jelas rokok itu sangat terbukti merusak tubuh, mengganggu kesehatan kita. Maka tidak boleh dilakukan karena itu merusak bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan juga lagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus bahwa untuk menghormati Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita lewat perkataan kita. Perkataan kita ini jujur atau tidak? Perkataan kita ini dipercaya atau tidak? Kalau kita berjanji pasti atau tidak? Kalau mengatakan ya, apakah benar-benar ya? Kalau tidak, apakah benar-benar tidak? Tidak boleh mencela-mencela. Harus konsekuen, konsisten. Kalau kita berjanji A, besok yang terjadi adalah A. Kalau besok berjanji B, maka yang terjadi adalah B. Ada beberapa pengalaman dalam kehidupan kami. Salah satunya adalah masalah hutang piutang. Ada beberapa orang yang berhutang kepada kami. Ada yang berjanji 3 hari dilunasi, 1 bulan dilunasi. Tapi yang terjadi tidak seperti janjinya. Padahal juga menulis surat perjanjian, pernyataan ditandatangani. Tapi kenyataan realitanya tidak seperti janjinya. Nah, kalau setiap orang Kristen atau kalau orang Kristen berlaku seperti ini namanya menyakiti hati Tuhan, bukan menghormati Tuhan, bukan memuliakan nama Tuhan. Tidak bisa menepati janji, menyakiti hati Tuhan bahkan itu. Tidak hanya menyakiti orang yang diutangi, tapi menyakiti hati Tuhan. Bahkan Alkitab juga berkata, untuk menghormati Tuhan, kita harus memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan yang sejati adalah di dalam kitab Roma, kehidupan kita. Persembahkanlah tubuhmu. Persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita ini menghormati Tuhan, menjaga kekudusan nama Tuhan, dan juga menjaga kekudusan baik tubuh kita ini sebagai milik Tuhan. Dengan perkataan, pikiran, perbuatan kita, dengan sikap dan perilaku kita saudara-saudara, sebagai bentuk untuk menjaga kekudusan hidup kita, menghormati Tuhan, Raja dari segala raja yang tinggal dalam kehidupan kita. Dan sebagai bentuk buah roh, kalau kita ini benar-benar memang sudah didiami Roh Kudus sebagai tanda kalau kita ini orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah suci, orang yang sudah percaya dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan selamatnya pribadi. Maka salah satu tandanya adalah lewat buah-buah kehidupan kita yang termanifestasi dalam kehidupan kita. Itu mari Bapak Ibu saudara semua, saya ingatkan lagi bahwa kita kalau sudah percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan selamat pribadi, kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ya, ini adalah milik Kristus. Kehidupan kita yang lama, yang penuh dosa berlalu dan yang baru sudah datang. Hidup yang kita hidupi ini adalah hidup bagi Kristus dan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka harus sungguh-sungguh kita menjaganya dengan baik-baik dalam tingkah laku perbuatan yang nyata di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan moral yang semakin bobrok ini. Selamat berjuang, tetap sabar dan kuat walaupun di tengah-tengah virus corona yang melanda di daerah kita atau negeri ini. Dan badai pasti berlalu, Tuhan Yesus beserta kita. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambut dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa.
Puji nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, serahkan ibadah sudah kami laksanakan dengan baik. Tuhan, sore hari juga kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu, khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.